Salam jumpa Sobat TV. Pada video kali ini saya ingin membandingkan atau melakukan adu jarak tempuh antara mobil-mobil listrik yang ada di Indonesia yang harganya di bawah 1 miliar, yang kira-kira masih terjangkau untuk masyarakat umum seperti kita. Nah, saya juga ingin membandingkan waktu tempuh tersebut dari klaim pabrikan dengan waktu tempuh real kalau ada di lapangan. Nah, kenapa demikian? Karena saya sempat baca satu artikel yang di sini nih dari jurnal Science Mobility, di mana dalam artikel tersebut menyatakan bahwa jarak tempuh mobil listrik klaim pabrikan dengan jarak tempuh realnya itu jauh sangat berbeda. Jika terutama dibandingkan dengan jarak tempuh klaim pabrikan dari mobil bensin dengan waktu realnya yang lebih mendekati kenyataan daripada mobil listrik pada umumnya. Sedikit disclaimer, untuk pengujian yang akan kita lakukan, data yang saya ambil berdasarkan beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah berkaitan dengan cuaca. Cuaca dalam data yang diuji adalah cuaca yang normal, artinya tidak ekstrim dingin atau tidak ekstrim panas, seperti di musim panas atau musim dingin. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan gaya mengemudi. Gaya mengemudi dari data yang akan saya pakai adalah gaya mengemudi yang normal. Tidak gaya mengemudi yang eco atau gaya mengemudi yang terlalu ekstrim atau yang agresif gitu. Sisi yang ketiga itu berkaitan dengan tipe jalan dan kemacetan. Untuk tipe jalan dibagi menjadi dua, tol dan non-tol. Kenapa tol dan non-tol? Karena untuk mobil listrik, dua jenis tipe jalan ini yang paling berpengaruh, di mana pada tol itu hampir pasti pemakaian energi listrik itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang non-tol. Kenapa demikian? Di non-tol, baik itu dalam kota maupun luar kota, pengguna mobil listrik pasti akan masih sering melakukan pengereman atau stop and go. Jadi dia harus melepas gas sehingga apa? Regenerative brakingnya itu bekerja. Nah, dengan demikian maka penggunaan energinya itu mungkin bisa mendekati klaim pabrikan. Untuk kemacetan kita asumsikan macet biasa, artinya dalam kondisi non-tol dalam kota itu ya macet lancar, terus kemudian untuk yang luar kota ya masih lancar, sedangkan yang tol itu ya kita asumsikan pasti selalu lancar. Ya, oleh karena itu kita ada 3 kondisi tadi ya. Nah, sekarang kita lihat datanya berdasarkan ketiga kondisi tersebut. Untuk perbandingan, data-data yang akan saya ambil itu banyak dari data sekunder, hanya beberapa data primer yang saya uji sendiri. Data sekunder berasal dari evdatabase.org dan beberapa forum media sosial yang ada di Indonesia, Thailand, dan di Cina. Sedangkan yang saya uji sendiri itu ada REV, yang long range dan standard range, Bingo, ya, yang long range dan yang premium. Terus kemudian ada Ioniq 5 dan Kona Electric. Ya, Ioniq 5 itu yang long range signature dan long range prime. Kalau yang standard range-nya saya belum pernah nyoba gitu ya. Nah, dari data-data tadi itu kemudian saya kompilasi. Ada beberapa data yang kemudian saya buat ratanya gitu ya, terus kemudian saya masukkan ke dalam spreadsheet ya. Nah, kita lihat sekarang perbandingan waktu tempuh klaim pabrikan dan waktu tempuh real kalau kira-kira dibawa di Indonesia gitu ya, tadi dengan kondisi yang sudah saya jelaskan 3 tadi, dan perbedaannya antara klaim pabrikan dengan waktu realnya itu kira-kira berapa persen. Mari kita cek satu persatu. Pabrikan pertama yang akan kita lihat adalah dari Hyundai, karena dia adalah yang pertama kali meluncurkan mobil listrik di bawah 1 miliar di Indonesia. Ada 2 jenis yang saat ini beredar dan di bawah 1 miliar. Yang pertama adalah Kona Electric dan yang kedua adalah Ioniq 5. Untuk Kona Electric, jarak tempuh klaim pabrikan ada di 345 km. Sedangkan hasil pengujian data real itu menunjukkan bahwa jarak tempuhnya hanya 285 km. Ada perbedaan sebesar 17% antara waktu klaim pabrikan dengan waktu nyatanya. Bagaimana dengan Ioniq 5? Nah, Ioniq 5 ini cukup mencengangkan
Untuk yang standar range, baik yang prime maupun signature, itu sama, waktu tempuh pabrikan itu 384 km, tapi waktu realnya adalah 340 km. Sehingga ada perbedaan sebesar 11% ya. Jadi lebih sedikit daripada Kona elektrik. Nah, yang paling mencengangkan adalah Ioniq 5 yang long range. Yang long range signature itu jarak tempuh klaim pabrikan adalah 451 km. Jarak tempuh realnya ada di 445 km. Hanya ada perbedaan sekitar 1% ya. Sedangkan yang long prime itu jarak tempuh pabrikannya ada 481 km, realnya 472 km. Perbedaannya juga sedikit, hanya sekitar 2%. Itu Hyundai. Cukup oke ya. Nah, pabrikan yang kedua dari Wuling ya. Ini yang saya juga ikut ngetes sendiri seperti Ioniq 5. Wuling REV yang long range, jarak tempuh pabrikan ada 300 km. Hasil pengujiannya ada di 284 km waktu realnya. Jadi ada selisih sekitar 5%. Untuk yang standar atau yang light itu pabrikan 200 km, realnya sekitar 190 km. Di ini juga ada perbedaan sekitar 5%, mirip ya perbedaannya. Untuk Wuling Binggo yang premium, long premium itu jarak tempuh pabrikannya 410 km, realnya di 382 km. Ini ya mirip-mirip, kalau tidak salah saya pernah nonton videonya Bung Fitra Eri ya, juga sekitar 289 km yang dia dapatkan. Jadi ada selisih sebesar 7% antara waktu pabrikan dan waktu realnya. Terus kemudian yang long range 333 km klaim pabrikan, jarak realnya itu 310 km ternyata. Jadi mirip-mirip, ini juga selisihnya sekitar 7%. Nah, Wuling juga masih oke karena masih di bawah 10% tadi. Ya, meskipun belum bisa mengalahkan Ioniq 5 yang long range. Nah, yang ketiga itu berasal dari Neta. Neta baru satu ya yang diluncurkan di Indonesia, Neta V. Neta V itu punya jarak tempuh pabrikan sebesar 401 km. Tapi ketika diuji secara real ya, saya ambil dari beberapa forum gitu ya, baik di Cina maupun di Thailand dan di Indonesia, itu kita rata-rata sekitar 360 km. Jadi ada selisih sekitar 10%. Nah, yang keempat ini yang baru masuk, yaitu BYD. Ya, ini yang bikin heboh ya, saya juga sempat bikin video bocorannya gitu ya. Nah, BYD ini saya ambil dari evdatabase.org ya, karena dia sudah diuji baik di Australia, di Eropa, di Amerika maupun di Tiongkok. Jadi saya juga ambil beberapa di forum-forum di Cina gitu ya, termasuk di Thailand. Nah, dari kumpulan data yang saya dapatkan gitu ya, kemudian saya rata-rata aja, itu saya dapatkan ini agak sedikit mencengangkan. Pertama, BYD Dolphin. Di sini ada dua, yang standar dan yang extended. BYD Dolphin standar itu klaim pabrikan 410 km. Nah, waktu real pengujian ternyata hanya 320 km. Ini ada selisih sekitar 22%. Ini sangat tinggi ya. Terus kemudian yang kedua, yang extended, klaim pabrikan 490 km, tapi range realnya adalah 390 km. Juga ada selisih sekitar 20%. Ya, tinggi sekali ya selisihnya ini yang BYD ya. Bagaimana dengan tipe yang lain? Atto 3 yang standar, klaim pabrikan 410 km, range realnya 320 km. Selisihnya 22%, tinggi juga. Atto 3 yang extended, klaim pabrikan 480 km, realnya hanya 380 km. Selisih 21%. Ini tinggi semua ya selisihnya. Tipe yang lain lagi BYD Seal, ini tipe premiumnya gitu ya. Yang dynamic itu klaim pabrikan 510 km, realnya di 430 km. Ya agak lebih sedikit
lebih bagus ya, 16% selisihnya. Seal Premium yang klaim pabrikan 650 km, realnya adalah di 580 km. Selisihnya 11% ya, jauh lebih baik ya. Dan yang terakhir, Seal Performance. Itu klaim pabrikannya 580 km, tapi waktu realnya itu 565 km. Hanya 3%. Ini sangat baik sekali. Kok bisa tadi yang tipe-tipe yang lebih rendah itu dibandingkan tipe yang Seal itu jauh lebih beda gitu ya. Persentase perbedaannya sangat tinggi. Nah, ini ada kemungkinan berkaitan dengan fitur-fiturnya ya. Fitur elektrifikasinya mirip-mirip gitu ya. Sama-sama canggih, sementara baterainya itu kapasitasnya jauh lebih tinggi yang premium. Sehingga ketika elektrifikasinya itu bekerja, misalnya semuanya sama-sama sudah punya ADAS, semuanya sudah electric seat gitu ya. Nah, itu ketika dibandingkan ya yang baterainya jauh lebih besar kapasitasnya, tentu saja jauh lebih irit sehingga waktu tempuhnya bisa lebih panjang. Tapi bagaimana dengan BYD Seal Performance? Kok bisa cuma 3%? Nah, ini kemungkinan besar karena dalam pengujian itu jadi perbedaan waktu tempuh antara BYD Seal Performance dengan BYD Seal yang premium itu berkaitan dengan kan baterainya kan sama ya kapasitasnya. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan BYD Performance untuk bisa ngebut. Nah, pada saat pengetesan kan nggak mungkin ngebut terus-terusan ya, sehingga otomatis ngebut sesekali, jadi dia klaimnya jauh lebih kecil, perbedaan klaimnya jauh lebih kecil daripada yang BYD Premium, ya, yang Seal Premium. Jadi kemungkinan karena itu ya nggak. Nah, berikutnya adalah dari MG. Nah, ini semuanya tadi mulai dari Wuling sampai MG dari Tiongkok semua ya. MG itu yang kemarin barusan menghebohkan kita dengan harga CKD-nya gitu ya. Ada dua tipe ya, MG4EV dan MG ZS EV. Masing-masing tipe tadi punya dua jenis, yaitu Ignite dan Magnify. Jarak tempuhnya antara Ignite dan Magnify sama ya, sehingga mirip-mirip. Klaim pabrikan untuk MG4EV, Ignite dan Magnify itu jarak tempuhnya 425 km, sedangkan waktu pengujian realnya adalah 345 km. Jadi ada perbedaan sekitar 19%. Ini juga cukup tinggi ya. Terus kemudian yang kedua adalah MG ZS EV, klaim pabrikan adalah di 403 km, sedangkan waktu realnya ada 315 km. Jadi ada perbedaan sebesar 22% ya. Ini tadi mirip dengan yang BYD Atto 3 ya, yang cukup besar perbedaannya ya. Nah, berikutnya itu yang dari Eropa ini sekarang. Tapi Eropa tapi pabrikan dari ada made in India gitu, yaitu Citroën. Citroën itu ada EC3 ya. Klaim pabrikan adalah 320 km, tapi waktu tempuh realnya itu hanya di 285. Jadi ada perbedaan sebesar 11% ya, di atas 10%. Nah, yang terakhir itu yang belum ada datanya, yaitu Chery Omoda E5, karena di Indonesia masih belum ada reviewer atau belum ada penggunaan ya secara real di lapangan, dan rilisnya mungkin pertama kali ini di Indonesia. Di Tiongkok belum, di Malaysia juga baru preview, dan kemungkinan besar rilis pertama ada di Indonesia, Omoda E5. Kita lihat secara teori aja itu ada 430 km. Nah, ini kira-kira ya, kalau misalnya kita samakan, fiturnya kan canggih nih yang Omoda E5. Terus kemudian juga dia modelnya crossover atau mengarah ke SUV. Ini mungkin bisa dibandingkan dengan MG ZS EV maupun yang BYD Atto 3, dimana tadi sekitar 20%-an ke atas gitu perbedaannya. Jadi kalau kemungkinan ya, klaim pabrikan 430, kalau kita pakai statistik tadi ya, kita kaitkan dengan yang Atto 3 maupun yang ZS EV, mungkin waktu realnya ada di sekitar 340 sampai 350 km tuh waktu realnya. Itu mungkin ya, karena belum ada pengujian. Nah, itu tadi adalah merupakan jarak tempuh ya, perbandingan jarak tempuh dan
waktu klaim serta waktu real hasil pengujian, kecuali yang Omoda E5 tadi ya saya perkirakan cuman itu. Nah, persentase yang paling kecil itu ada di Hyundai Ioniq 5 yang long range signature. Jadi itu juara pertama ya. Juara kedua ada di yang long range prime ya, masih dipegang oleh Ioniq 5. Juara ketiga ternyata dipegang oleh BYD Seal yang klaim jarak tempuh pabrikan dan klaim waktu realnya itu cuma beda 3% ya. Ioniq 5 hebat ya, sesuai dengan klaim dari Hyundai. Berikut adalah urutan lengkap dari perbedaan waktu tempuh klaim pabrikan dan waktu tempuh real ya. Dan juara satu tadi di Ioniq 5 long signature, kedua adalah long prime, yang ketiga BYD Seal performance, terus kemudian yang keempat ada dipegang oleh REV standard range light dan long range. Terus kemudian nomor 7 Pingu 78 ya, Pingu long dan standar sama-sama 7%. Terus kemudian Neta V di nomor 8 dengan 10%. BYD Seal yang premium 11% bersamaan dengan Citroen EC3 dan Hyundai Ioniq 5 yang standar prime maupun yang signature sama-sama 11%. Terus kemudian 16% dipegang oleh BYD Seal yang dynamic, 17% dipegang oleh Kona Electric, 19% dipegang oleh MG 4EV, Ignite dan Magnify, 20% dipegang oleh BYD Dolphin yang extended, terus kemudian BYD Atto 3 extended 21%, 22% dipegang oleh MG ZS EV Ignite Magnify serta BYD Dolphin yang standar dan BYD Atto 3 yang standar. Yang Omoda E5 belum ada data ya, tadi hanya perkiraan. Jadi itu daftar lengkapnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.